Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah diruqyah syar'i dan dikatakan kemungkinan ada jin di kandungan rahim saya. Setelah ruqyah ketiga dinyatakan sudah nggak ada, wallahu alam. Memang saya belum diberikan keturunan hingga selama 11 tahun. Yang saya mau tanyakan, saya pernah dengar tapi terapi baca Al-Baqarah hingga puluhan kali hingga amalan tersebut, apakah amalan tersebut ada dalilnya dan boleh dilakukan? Pertama, dia menetapkan bahwasannya di rahim ada jinnya dari mana? Dari mana dia tahu dan bisa mengatakan demikian? Dia tahu dari mana? Kan harus dengan dengan dasar yang benar. Dia tahu dari mana itu ada jin. Ya seorang belum punya keturunan, dia bisa, Allah belum menginginkannya. Apa harus ada gangguan seperti itu? Kan gak harus juga. Dulu Nabi Ibrahim sampai tua gak punya anak. Sampai tua dia gak punya anak. Dia baru punya anak tuh di usia tua. Ismail, Ishak apalagi. Dulu Nabi Allah siapa? Zakaria. Usia tua dia baru punya anak, Yahya. Usianya sudah sekitar 80 tahun. Bahkan istri Nabi Ibrahim, Sarah, ketika datang kabar bahwasanya dia akan mengandung, pesokat wajhaha, dia tampar pipinya. Ini benar apa enggak? Masa saya udah tua gini? Ajuzun aqim, seorang nenek yang mandul, punya anak. Ya, kok bisa punya anak? Jadi dari mana dia tahu? Dasarnya apa? Kalau medis ada penyakit kayak gitu bisa pertanggungjawabkan, ya kita benarkan. Tapi ini kan gaib. Dari mana dia bisa mengatakan demikian? Menetapkan dan memastikan. Itu pertama. Kita nggak boleh menetapkan dan memastikan tentang perkara ini tanpa ada dasar yang jelas. Kemudian yang kedua, ya, memang ada di antara bagian gangguan syaitan itu sehingga akhirnya membuat seorang susah reproduksi. Memang ada. Cuman untuk memastikannya itu kita harus butuh dasar yang jelas, nggak boleh sembarangan sehingga menakut-nakuti serta menjadikan suatu opini yang belum punya anak itu pasti gangguan syaitan. Nah, gitu jadi masalah nantinya. Karena banyak sebab dan faktor lain. Tapi yang harus dilakukan bagi orang yang mengalami keadaan seperti ini tentunya banyak berdoa kepada Allah SWT, ya. Terus memakan makanan-makanan yang memang meningkatkan produksinya. Datang ke dokter yang ahli untuk hal ini. Kalau mereka mengatakan, oh enggak ini semua beres, bagus dan seterusnya, ya sudah. Tawakal kepada Allah SWT, ya, dari apa yang belum dia dapatkan. Ya, kemudian dia mengusahakan dirinya, minta perlindungan dari Allah, dari gangguan syaitan, ya, yang ada pada dirinya, tubuhnya, ya. Kemudian dia meminta agar Allah karuniakan anak. Seperti yang didoakan oleh Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri, Engkau sebaik-baik yang memberi warisan. Minta Rabbana hablana, ya, waladan salihan dan seterusnya. Tapi untuk memastikan seperti itu nggak boleh. Kemudian saya pernah dengar terapi baca Al-Baqarah puluhan kali. Nggak ada dalil secara khusus bahwasanya Al-Baqarah diterapikan baca ratusan kali. Tapi surat Al-Baqarah diantara surat yang tidak mampu tukang sihir itu mengalahkannya. Atau surat yang ampuh berkaitan dengan mengusir syaitan dari bangsa jin. Ini surat Al-Baqarah. Kalau mau dibaca, baca saja secara umum, ya, dan niatkan itu untuk meruqyah, ya, diri kita sendiri, itu nggak ada masalah. Tapi jangan dikhususkan dengan cara-cara tertentu. Bismillah. Bagaimana tentang seorang yang ingin diruqyah? Ya, pertama harus kita tanamkan dengan baik. Ruqyah itu hanyalah sebab. Ya, ruqyah itu adalah sebab yang menyembuhkan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, ruqyah itu, ya, tidak harus orang-orang tertentu dan khusus yang melakukannya. Justru Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian, ruqyah untuk kita bacakan sendiri.
Seperti Nabi mau tidur ngajarin kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan, kemudian sentuh ke bagian tubuh yang bisa terjangkau. Nabi ngajarin kita pagi dan petang baca ayat kursi. Buat apa itu? Terhindar dari gangguan syaitan. Nabi ngajarin kita doa keluar rumah. Nabi SAW ngajarin kita doa mau berhubungan badan. Itu semua adalah doa-doa dan zikir yang akan menjauhkan kita dari gangguan syaitan. Nabi SAW mengajarkan kita mana bagian tubuh yang sakit untuk diruqyah dengan doa. Ruqyah kan intinya adalah jampe-jampe doa yang kita ucapkan dari perkataan-perkataan yang baik yang tidak mengandung kesyirikan. Dan itu nggak harus dilakukan oleh orang tertentu. Pribadi kita lakukan saja sendiri. Gimana dengan meminta kepada orang lain? Itu menjadi suatu yang tidak disukai walaupun tidak haram. Kenapa tidak disukai? Karena di dalamnya terdapat bagian perendahan diri dan bergantung kepada orang lain. Makanya itu tidak disukai. Di antara ciri sifat orang yang menjadi penghuni surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka tidak minta diruqyah. Karena kekuatan tawakal mereka kepada Allah, bergantung dan bersandarnya kepada Allah. Ya, jadi minta diruqyah itu tidak disukai. Ruqyah saja sendiri. Ya. Kemudian juga harus dipahami yang namanya penyakit nggak harus sembuh Allah SWT. Yang harus kita lakukan apa? Sabar dengan menerima apa yang Allah takdirkan ini tanpa kebencian dalam diri kita dan mengusahakan apa yang dibenarkan oleh syariat untuk kesembuhan dan kebaikannya. Kalau belum sembuh ya nggak usah kita meratap dan membenci apa yang Allah tentukan ini. Sabar. Bisa jadi itu sebab kita diganti dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Zaman Nabi ada orang yang kejang-kejang enggak sembuh-sembuh. Saudara yang sering kehilangan uang dan merasa ada yang jahatin dirinya. Kemudian dipanggil orang pintar ke rumahnya. Orang pintar tersebut menemukan barang-barang berupa kain yang isinya paku di dapur dan di atas mesin cuci. Bagaimana menyikapi dan mengimani hal tersebut? Pertama, orang pintarnya ini kalau cara lakukan itu adalah perdukunan, maka nggak boleh kita memanggil mereka. Kenapa? Karena bisa jadi mereka itu ngebohongin kita, pakunya dari dia, kainnya dari dia, dan dia membuat fitnah, bahwasanya ini dikirim nih gara-gara gini. Padahal dia sendiri yang bawa paku, dia sendiri yang naruh kain-kain itu untuk mengelabui kita, bahwasanya benar ada yang ngerjain kita. Maka hati-hati. Gimana cara si orang-orang ini dalam membuat solusi bagi permasalahan ini? Kalau cara-caranya cara perdukunan, bisa jadi dia justru yang naruh itu semua. Dia yang bikin itu. Sebetulnya nggak ada apa-apa, cuman kita aja teledor naruhnya, lupa duit 5.000 dibilang 50.000, kan bisa juga. Ya. Nah, dia buat itu bisa hingga jadi fitnah buat semuanya. Nah, kita kemakan. Maka jangan bersekongkol bersekutu dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, kita harus tahu dukun dan ciri-ciri mereka serta bagaimana cara mereka mempraktekkan praktek kerjanya, sehingga kita nggak ketipu. Karena orang kita samar. Mana yang benar, mana yang nggak benar. Karena dukun-dukun itu sekarang juga pakai pakaian agama. Makanya terus belajar dan kenali hal ini sehingga kita nggak ketipu orang dengan pakaian agama, sehingga kita anggap dia benar-benar berada di atas din. Ya. Jadi kita nggak perlu mengimani itu. Kadang kalau dia emang benar-benar dukun yang berkedok orang pinter, ya karena bisa jadi dia sendiri yang naruh itu paku, naruh itu kain, dan dia bikin fitnah. Ya. Dan kalau kita merasa rumah kita ada seperti itu, misalnya gangguan, Nabi suruh apa? Baca Al-Baqarah di rumah. Nabi suruh baca surat Al-Baqarah di rumah. Ya. Dalam satu riwayat juga Nabi SAW memerintahkan kita baca 2 ayat terakhir di rumah. Siapa yang baca itu selama 3 malam, maka Allah akan jaga dari gangguan syaitan rumahnya. Saya sering diperlihatkan sesosok manusia gondoruo, wanita cantik, kuntilanak.
Padahal Pak Ustadz dalam hati nggak pernah mau melihat. Bagaimana caranya mengatasi agar saya tidak pernah melihat lagi? Ya, pertama, kenapa yang dilihat gondoruo, wanita cantik, kuntilanak? Kenapa? Kenapa enggak vampir? Pakai jas atau pakai gamis dengan peci Ini peci apa? Pakai peci yang kayak Cina itu. Kemudian jalan koplak-koplak. Kenapa kok yang diperlihatkan di negeri kita kayak gitu? Ya itulah yang dia inginkan untuk mempertakuti, untuk membuat kesesatan dengan apa yang menjadi tingkat kesadaran kita atau tingkat intelijensi orang-orang Indonesia ya kayak gitu, setan-setan yang ditakuti dan serem. Ya, karena kita udah dicekokin dari kecil. Ya, yang matinya penasaran, kuntilanak, belakangnya bolong. Yang tali pocongnya kagak dibuka jadi pocong. Ya kan? Kita dicekokin begitu dari dulu. Ya akhirnya itu menjadi suatu yang digemari untuk sebagai sesuatu untuk menakuti. Nah, maka kalau kita mengalami hal ini padahal kita nggak mau dan seterusnya, ketika kita lihat itu ya kita pertama yang harus kita lakukan, lazimkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Zikir pagi dan petang. Zikir ketika kita keluar rumah. Zikir ketika kita melakukan hubungan suami istri. Ketika kita menempati tempat yang baru, lembah atau yang dikatakan angker, mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Begitu. Ya. Dan minta kepada Allah SWT agar Allah SWT menjauhkan dia dari syaitan. Menjauhkan dia dari gangguan syaitan. Atau kalau syaitan ada dalam tubuhnya untuk dikeluarkan, minta dengan penuh keseriusan dan penghambaan diri kepada Allah, insya Allah dengan sendirinya akan hilang. Dan terus belajar tauhid, kenal Allah dengan baik dan benar, sehingga itu melatih atau membentuk karakter kejiwaan kita. Banyak teman-teman yang dulu biasa ngelihat gini dan gitu, setelah belajar iman, belajar tauhid, kayak gitu-gitu nggak pernah kelihatan, lewat hilang. Ya, tapi umumnya yang seperti itu dari kecilnya memang udah didoktrin, ditakut-takutin, bahwasanya ada begini, ada begitu, ada begini. Wah, akhirnya ya itu yang menjadi imajinasinya dan dia ditakut-takuti oleh imajinasinya sendiri. Akhirnya syaitan mempermainkan dia akhirnya. Ya. Jadi seperti itu. Bukan gak ada, dia ada. Akan tetapi kalau kitanya, pembawaan diri dan kejiwaan kita, tauhidnya kuat, insya Allah yang kayak gitu-gitu, santai aja. Ya. Dan hukumi sesuatu dengan apa yang kita lihat kasat mata. Wah, tuh kayak ada orang tuh, samperin aja. Bawa batu, sambit. Kalau merasa ngeganggu kita. Ya kan? Kayak ada orang nakut-nakutin kita. Terus kita pukul dia, salah gak kita? Gak salah, namanya orang takut, refleks pukul. Ternyata orang beneran. Salah lu, kenapa nakut-nakutin gua? Jadi kalau ada yang kayak gitu dia yang salah. Nabi SAW melarang kita untuk menakut-nakuti seorang Islam. Ya. Nah Rasulullah SAW an yurawwi'a musliman. Nabi melarang kita untuk nakut-nakutin orang Islam. Gak boleh. Nakut-nakutin gak boleh. Ya. Ada ustadz yang katanya dibantu oleh jin. Beliau ulama yang punya ketajaman perasaan sehingga doanya makbul. Ya, sehingga tubuh di pasien itu hilang. Bohong, itu acara televisi, buatan, settingan. Banyak justru yang ada di sana mengatakan mereka nggak sembuh. Nggak sembuh. Tapi disetting memang di situ. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, ngobatin orang bukan dengan mengumbar aib. Bapak Ibu nih ketika lagi di setting kan, lagi di shoot. Ini pasti dulunya durhaka sama suami ya. Ini ibu jadi begini nih karena durhaka sama suami. Bapak pasti nggak tanggung jawab ya sama istri ya. Suka marah-marah ya sama istri ya. Iya Ustaz, iya. Nggak boleh kayak gitu. Ini kan aib. Aib itu ditutup, bukan ditonton oleh seluruh Nusantara. Itu semua settingan, rating yang dicari.
Kalau nggak gitu orang nggak tertarik. Ya, dan itu banyak dusta dan bohongnya. Kalaupun dia menggunakan media bangsa jin misalnya, ya maka itu haram untuk dikerjakan ya. Kalaupun enggak, maka cara-cara seperti itu termasuk cara yang menyimpang di dalam hal ini, karena dia membongkar aib, ya kemudian ada kebohongan-kebohongan yang banyak di situ yang dipertontonkan, ya. Belum lagi itu membuka syaitan justru akan menjadi-jadi karena senang dia merasa dianggap dan dibesarin kayak begitu. Ya, makanya para ulama ini ngajarin kita kalau ada yang kesurupan ini, kenapa terjadi kesurupan massal? Ya karena kepanikan yang yang datang dari diri kita itu justru membuat mereka semakin senang lagi. Makanya kalau ada orang kesurupan yang lemah-lemah pokoknya kejiwaannya minggirin. Ya, justru mereka senang nanti terjadi kepanikan. Nah ini makanya yang kayak gitu itu bukan untuk di blow up, dibuka. Itu aib, tutup. Kalau memang mau niat nyembuhin aja sana. Kalau memang benar. Bukan menjadi tontonan seperti itu. Ayah saya punya ilmu, saya sendiri gak tahu ilmu apa. Sekarang keluarga berantakan, cerai. Ilmu yang apakah itu termasuk dampak ilmu yang dipunyai ayah? Gimana nyadarin ayah? Karena setiap diruqyah dia nggak pernah mau. Ya bisa jadi. Karena kata Allah SWT tentang ilmu sihir, yufarriqu bainal mar'i wa zawji dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ini memisahkan antara seorang dengan istrinya. Itu diantara tipuan daripada ilmu sihir. Memisahkan seorang dari istrinya, membuat hancur keluarga. Ini ada lagi bab tentang macam-macam ilmu sihir. Ini bisa jadi itu dampak dari ilmunya, bisa jadi. Ya, kita tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan ada iya. Karena syaitan ketika mau diajak kerjasama, pasti ada keburukan yang jelek yang sangat dia inginkan pada diri orang yang diajak kerjasama itu. Entah kesyirikan, kekufuran, hancur rumah tangganya, tumbal dan lain-lain. Ya. Kalau ada orang yang meninggal, terus ada orang yang menjelma, kelihatan seperti orang yang meninggal itu, apakah itu korinnya? Nggak ada dalil untuk itu kalau itu korinnya, pertama. Maka kita nggak boleh mengatakan hal tersebut. Yang kedua, jikapun kalau terlihat ada orang yang menjelma seperti orang tersebut, padahal orang itu sudah mati, itu syaitan. Untuk membuat fitnah. Sehingga akhirnya manusia mengenal ada yang namanya arwah gentayangan. Sehingga keyakinan mereka tentang hari akhirat jadi goncang. Kalau ada arwah gentayangan berarti nggak ada pembalasan. Kalau ada arwah gentayangan, dari mana dalilnya sehingga mereka berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala? Yang datang dari Alkitab dan Sunnah jelas orang yang mati itu bagaimana urutannya, diambil oleh malaikat maut, kemudian diambil lagi oleh malaikat yang untuk membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya dikembalikan ke alam kubur, ditanya, bisa jawab, dapat nikmat kubur, nggak bisa dapat azab kubur, gimana dia bisa kabur? Apalagi bisa dijemput awal Ramadan, dipulangin Idul Fitri. Arwah bisa diantar jemput kayak begini. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Tapi nggak ada dalil kalau itu korinnya, nggak ada dalil. Ya, sehingga kita nggak boleh menentukan. Kalau ada yang menjelma kayak gitu, kayak orang yang sudah mati padahal, ya itu syaitan pasti buat fitnah. Ya, dan jangan artikan apa-apa. Dan jangan simpulkan apa-apa, ya udah syaitan tuh buat ganggu saja. Wallahu ta'ala jalla wa ala, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak, mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.